Presiden nggak boleh nggak punya data yang benar. Data presiden mesti valid. Baru sehari mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Jangan beri presiden informasi yang menyesatkan, yang bukan memberi solusi tetapi menimbulkan masalah atau kegaduhan baru. Presiden tidak saja tidak boleh salah, tapi tidak boleh nampak salah. Nggak boleh. Kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk bahu-membahu mendukung Presiden Republik Indonesia. Jangan kedepankan ego sektoral, karena masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar untuk ditangani oleh 1-2 kementerian atau lembaga saja. Sekali lagi, kita harus membangun kepercayaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. Ini ada angry distancing gitu ya. Jadi kemarahannya pun ada berjarak juga gitu untuk dikeluarkan. Untuk melihat apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebuah kemarahan yang serius atau marah bohongan gitu ya. Dari Nabi Muhammad yang mengatakan ya, kalau bukan diserahkan kepada ahlinya, maka hancurlah ya, tunggulah kehancuran. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Beberapa RUU kontroversial yang sedang dibahas di DPR itu dihentikan. Karena menteri ke sana itu mewakili pemerintah. Fokus aja dulu kalian ngurusi Covid. Kesehatan, dari aspek kesehatan, dana yang cukup besar baru terserap 1,53%. Bagi presiden menggunakan kata merombak lembaga atau melakukan reshuffle kabinet sangat penting. Persoalan bantuan sosial, ada persoalan pendataan. Berikutnya persoalan UMKM. Bagaimana mereka mendapatkan stimulus juga masih ada hambatan-hambatan di lapangan. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Betul, menindaklanjuti dan sejalan paling tidak dengan apa yang disampaikan Presiden agar bertindak cepat dan tepat. Karena pernyataan Presiden itu sebenarnya sudah disampaikan tanggal 18, membahas soal reshuffle kabinet bagi menteri yang kurang cepat melangkah, karena itu sepenuhnya adalah hak Presiden. Apa pidato ini pakai teks atau tidak? Itu menarik. Menarik kita perhitungkan ya. Kalau misalnya pidato ini pakai teks, berarti ini kemarahan yang dipersiapkan dengan luar biasa. Marah aja pakai teks. Ya kan, berarti persiapan marahnya itu luar biasa. Kalau iya direncanakan betul. Kalau tidak pakai teks, artinya ada teks yang harusnya diucapkan, tapi teks itu dianggap tidak ada, lalu marahnya yang keluar, oh itu lebih asli lagi. Lebih lahir dari perasaan yang paling dalam. Dan kalau kita tanyakan kenapa marah harus pakai teks, kan Pak Presiden bisa saja menjawab, jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana kritis. Wow, itu ya. Oh iya, Pak Jokowi marah-marah, keren. Mudah-mudahan marah beneran Pak Jokowi, mudah-mudahan. Dan yang paling rugi, yang 80% penduduk Indonesia. Siapa dia? Dia Muslim. Reshuffle, membubarkan lembaga, apa-apaan ini? Mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab. Kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Mestinya yang ada adalah suasana krisis. Ini tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana ini krisis, harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier, jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US
itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapatkan $50 sebagai bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya guys, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja guys, kalian juga bisa menikmati trading global tanpa komisi yang belum difasilitasi oleh broker lokal atau lainnya. Selamat menonton guys, enjoy! Tonton yang kami hormati, sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Buat kalian yang ingin mencoba bermain saham, silahkan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Agung Firman Sampurna secara blak-blakan memberikan pesan kepada menteri dan kepala lembaga untuk tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada Presiden Jokowi. Hal itu disampaikannya saat melaporkan laporan hasil pemeriksaan atas LKPP tahun 2019 di Istana Kepresidenan Jakarta. Jangan beri presiden informasi yang menyesatkan, yang bukan memberi solusi tetapi menimbulkan masalah atau kegaduhan baru. Ia juga meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung serta mengawal presiden agar tidak berjuang sendiri dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Sebab yang dihadapi merupakan masalah bangsa yang harus diperjuangkan bersama. Kepada seluruh pimpinan kementerian dan lembaga untuk bahu-membahu mendukung Presiden Republik Indonesia berjuang menghadapi masa-masa sulit ini. Jangan biarkan Presiden sendirian, karena masalah yang dihadapi adalah masalah bangsa, masalah kita bersama, dan seharusnya menjadi perjuangan kita bersama. Dalam penyampaian laporan itu, Firman pun berpesan agar para menteri mengesampingkan ego sektoralnya. Hal itu dikarenakan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia terlalu besar jika ditangani oleh satu atau dua kementerian saja. Oleh sebab itu, dibutuhkan semangat gotong royong untuk mengatasinya. Jangan kedepankan ego sektoral, karena masalah yang dihadapi bangsa ini terlalu besar untuk ditangani oleh satu dua kementerian atau lembaga saja. Sekali lagi, kita harus membangun kepercayaan, kebersamaan, dan semangat gotong royong untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, untuk masa depan yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, publik sempat dibuat heboh karena Presiden Jokowi telah memarahi para menterinya karena dianggap lamban dalam bekerja. Dalam kemarahannya itu, Presiden Jokowi sempat menyinggung tentang penyerapan anggaran di beberapa kementerian, salah satunya ialah Kementerian Kesehatan. Menurut data yang diterima Presiden, Kementerian Kesehatan baru menyerap 1,53% dari total anggaran yang mencapai 85 triliun rupiah. Akan tetapi, data tersebut dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi 11 DPR RI, Sri Mulyani menjelaskan jika realisasi insentif kesehatan pada program pemulihan ekonomi nasional sudah mencapai 4,68% dari alokasi anggaran yang mencapai 85,77 triliun rupiah dari sebelumnya 75 triliun rupiah, berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden, di mana perbedaan data tersebut menjadi pertanyaan publik dan salah satu elit politik yang mempertanyakan hal tersebut adalah Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah. Presiden nggak punya data yang benar. Baru sehari mengeluarkan data, besoknya dibantah orang. Yang ngebantah anggota DPR yang tahu persis berapa anggaran Kementerian Kesehatan. Nggak boleh begitu dong, data Presiden mesti valid. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi meminta dukungan dan bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK agar langkah pemerintah
dalam menangani pandemi virus corona atau COVID-19 tak mendapatkan masalah di kemudian hari. Dan saya mengharapkan dukungan, mengharapkan bantuan dari BPK agar penanganan krisis ini berjalan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari. Saya kira ini bukan kemarahan pertama dari Presiden Jokowi ya di muka publik gitu. Tapi mungkin ini merupakan kemarahan yang lebih sistematis lah menanggapi sebuah kerja kabinet. Yang langsung waktu saya melihat video itu, kan videonya agak berjarak. Sama mungkin menyesuaikan dengan social distancing. Ini ada angry distancing gitu ya. Jadi kemarahannya pun ada berjarak juga gitu untuk dikeluarkan. Jadi yang saya lihat ini persoalannya itu kinerja menteri yang harus dievaluasi atau kinerja presiden. Di sini adalah semacam penguasa tunggal gitu loh, dirijen dari sebuah orkestra. Orkestra yang di dalamnya itu ada para menteri di berbagai bidang. Menteri-menteri tentu mempunyai keterbatasan karena dibatasi oleh bidangnya masing-masing. Nah, kemudian orkestra itu misalnya bunyi-bunyiannya itu tidak berjalan, tidak menjadi sebuah simfoni, satu harmoni yang enak didengar gitu. Kalau itu terjadi, siapa yang salah? Apakah yang salah itu menterinya? Ataukah yang salah ini konduktornya, dirijennya? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar untuk melihat apakah yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebuah kemarahan yang serius atau marah bohongan gitu ya. Nah, kalau ini marah dalam arti sangat serius, mestinya menurut saya tidak perlu diumbar ke publik gitu. Karena ini mempertontonkan kelemahan para pembantunya sendiri, tetapi di sisi lain sebetulnya mempertontonkan kelemahan presiden sendiri sebagai dirijen tadi. Jadi kalau ini merupakan satu aksi teatrikal, bahwa di belakang kemarahan itu mungkin presiden sedang membuat satu pretext, satu dalih gitu ya, bahwa yang salah ini adalah anak buahnya, terutama di dalam penanganan COVID di berbagai bidang tertentu. Coba kita periksa kembali dan kita evaluasi kembali. Sebenarnya siapa yang menganggap enteng krisis ini? Yang menganggap enteng coronavirus ini? Sejak awal, ditambah lagi Menteri Kesehatannya bicaranya agak lebih ngelantur lagi ketika itu. Dan ini menurut saya, dan juga ada menteri-menteri lain yang mengatakan hal serupa. Jadi kalau kita lihat dari bulan Maret atau awal Maret ketika ditemukan kasus dan dinyatakan bahwa kita sudah kemasukan COVID-19 ini, baru kemudian pada akhir April kita mengambil langkah, bahkan bukan hanya sekedar PSBB tetapi lockdown gitu ya, atau karantina wilayah yang lebih terbatas supaya menghambat virus ini. Tetapi kalau kita lihat ketika itu justru pemerintah pusat yang melarang-larang dan menghambat, bahkan menegur kepala-kepala daerah. Ya, saya kira ini adalah satu hal yang perlu kita evaluasi. Kenapa kok ada semacam kekagetan? Berarti kan salah di dalam melakukan satu diagnosa. Kalau kita lihat intervensi kebijakan dari pemerintah melalui Perpu nomor 1 atau Undang-Undang nomor 2 2020 itu lebih banyak bukan urusan kesehatan, urusan pandeminya, lebih banyak urusan bisnisnya. Akhirnya presiden sendiri yang semula mengatakan kita perang melawan corona, kemudian akhirnya meminta kita damai dengan corona. Jadi dalam waktu berapa bulan ada pernyataan perdamaian gitu ya. Dan kemudian keluarlah istilah new normal. Jadi banyak hal-hal yang kontradiktif dari pernyataan-pernyataan itu. Intinya yang saya lihat adalah persoalan leadership. Persoalan kepemimpinan nasional. Ya, saya kira banyak tokoh-tokoh dunia, pemikir-pemikir internasional seperti Jeffrey Sachs yang mengatakan ini sangat tergantung kepada national leadership. Ketika dihadapkan dengan yang namanya COVID-19 ini, setiap negara itu dihadapkan pada national leadership-nya. Ada yang berhasil, ada yang gagal, itu merupakan refleksi dari national leadership itu. Di dalam adab seorang pemimpin itu, yang paling bertanggung jawab termasuk kesalahan anak buah itu adalah pemimpinnya. Jadi kalau marah-marah terhadap anak buah sebetulnya marah-marah kepada diri sendiri juga. Lalu saya kira kita tadi yang saya sampaikan, kita gagal untuk menerapkan prioritas kita.
kita mau menghadapi COVID-19 atau kita mau menghadapi ancaman krisis ekonomi yang ada di depan. Menurut saya seharusnya kita prioritaskan menghadapi COVID-19. Kalau itu sudah ditangani, baru kita bisa mengatasi dampak ekonomi. Kalau misalnya memang harus dirasukan reshuffle, menurut saya memang pada bagian-bagian yang sangat terkait dengan penanganan baik untuk kesehatan maupun untuk ekonomi. Karena yang memang saya kira sepakat ya kita bahwa tidak ada yang extraordinary yang kita lihat di dalam intervensi kebijakan ini, terutama di bidang-bidang yang tadi disebutkan. Dan Presiden sendiri sudah mengakui dan menyatakan itu, dan menurut saya ini harus ditindaklanjuti karena ucapan Presiden itu kan harusnya bukan sebagai pengamat ya, tapi sebagai pelaku. Jadi harusnya sabdo pandito ratu lah gitu ya. Jadi apa kemudian what next, what is to be done? Dari situasi yang ada ini apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya mungkin kita perlu kabinet krisis, ya bukan kabinet hanya untuk membagi-bagi kekuasaan. Ya meskipun itu juga bagian dari realitas politik yang ada di Indonesia, tetapi harus orang-orang yang mempunyai keahlian. Dari Nabi Muhammad yang mengatakan ya kalau bukan diserahkan kepada ahlinya maka hancurlah ya, tunggulah kehancuran. Para menteri, para pembantu presiden, kepala lembaga harus merespon penekanan apa yang disampaikan oleh presiden. Presiden Joko Widodo memberi teguran kepada para menterinya, bahkan sampai mengatakan siap mempertaruhkan reputasi politiknya. Melihat kerasnya teguran dan pilihan-pilihan yang mungkin diambil, Presiden Joko Widodo tampak lebih berhitung pada penyelamatan dengan mengedepankan kompetensi dibanding logika bagi-bagi jabatan. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres. Signifikan nggak ada. Dalam hal ini, salah satu menteri yang kena semprot yaitu Menteri Sosial Juliari Batubara yang berasal dari partai utama koalisi pemerintah yaitu PDIP. Selain itu, ada juga Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki walaupun berasal dari non-partai, tetapi Teten cukup dekat dengan PDIP. Adapun teguran yang dilayangkan kepada Menteri Sosial Juliari Batubara yaitu terkait penanganan penyaluran bantuan sosial yang tergolong masih dalam kategori lumayan, di mana penyaluran bansos tersebut belum mencapai 100%. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary, harusnya 100%. Sedangkan teguran yang ditujukan kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki yakni terkait stimulus ekonomi bagi UMKM. Dalam hal ini, Presiden Jokowi meminta pada menteri terkait untuk segera merealisasikannya, jangan sampai menunggu mereka mati dulu baru bantu. Di bidang ekonomi juga sama, segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya, jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Jika mendengarkan kembali poin-poin yang mendapatkan penekanan kata extraordinary, bukan tidak mungkin pergantian menteri benar akan terjadi. Pertimbangan cepatnya perubahan dalam kondisi krisis akan mengarah pada postur kabinet yang lebih bercorak meritokratis. Teknokrat yang berkompeten meski bukan berasal dari koalisi atau bahkan dari oposisi sekalipun bisa masuk radar untuk mengganti menteri yang tidak cakap. Kegagalan dalam penanganan krisis akibat pandemi COVID-19 akan berdampak pada jatuhnya reputasi presiden, meski faktanya dalam hal ini Indonesia tidak sepenuhnya gagal dan lebih baik memecat satu menteri daripada mengorbankan satu presiden. Reshuffle menteri akan dibicarakan sejenak, namun kegagalan presiden akan dicatat sejarah. Ketiga menteri yang ditegur Jokowi memang tidak punya track record jabatan menteri sebelumnya. Begitu mendapat kursi dalam kabinet, mereka langsung dihadapkan dengan situasi krisis yang berada di luar jangkauan adaptasi mereka. Walhasil, jalannya kementerian pun relatif terseok-seok dan sempoyongan. Seandainya Jokowi tetap tega mengambil langkah, maka memang itulah pilihan yang mungkin harus dilakukan. Krisis takkan menunggu yang lemah untuk kuat, dan pemimpin harus punya keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan.
Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kerja keras, tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Suasana dalam 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya, kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya. Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan. Untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya, karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan, itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat kerem ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran, sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan, segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti itu. Bansos yang ditunggu masyarakat, segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa, berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede,
perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya enggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres. Yang signifikan enggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau saudara belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang tadi saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Kalau sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Saya menggunakan eToro untuk melakukan investasi. eToro merupakan broker multi aset di mana Anda dapat berinvestasi pada pasar keuangan global, seperti di saham, komoditas, forex, cryptocurrency, atau di ETF. eToro juga dikenal dengan social trading platform, di mana Anda bisa mengcopy transaksi dari trader profesional, sehingga cocok sekali bagi Anda yang sibuk atau tidak memiliki keahlian untuk trading atau berinvestasi sendiri. Misalnya Dave menggunakan eToro untuk menduplikasi aktivitas trading Steve. Jika Steve untung, maka Dave juga untung. Mau untung seperti Steve? Gunakan copy trade hanya di eToro. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. eToro adalah broker aman dan terregulasi di dunia. Kalian bisa trading saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan lainnya. eToro adalah one-stop shopping, tidak seperti broker lainnya. Dengan eToro hanya modal $200 atau 3 juta rupiah saja, kalian sudah bisa trading secara internasional. eToro adalah broker pertama di Asia yang memfasilitasi trading saham di Amerika 100% tanpa komisi atau manajemen fee, dan juga kalian bisa melakukan unlimited trading. eToro juga memfasilitasi pembelian fractional share dan juga tidak ada subscription bulanan yang ada di broker lain. eToro juga mempunyai flexible leverage atau kalian bisa mengatur leverage untuk trading dari 1 kali sampai dengan 400 kali. Untuk penggunaan aplikasi di handphone disupport oleh semua internet provider. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus saat registrasi.
Setelah registrasi, download apps eToro menggunakan Google Play atau App Store di handphone kalian. Untuk mengakses website eToro tanpa VPN, silakan tekan link di kolom deskripsi. Dengan fasilitas fractional share, kalian bisa membeli saham Google, Facebook, Amazon hanya dengan $50 saja atau 700.000. Jadi siapa bilang beli saham internasional membutuhkan modal fantastis. Coba juga fasilitas copy trading, sangat cocok untuk pemula. Dengan copy trading ketika trader profesional untung, maka kalian otomatis akan mendapatkan keuntungan juga. Dan di eToro menggunakan fasilitas copy trading, tidak ada manajemen fee sama sekali. Untuk tutorial dan fasilitas eToro, bisa langsung cek di kolom deskripsi. Untuk menanyakan tentang registrasi di platform eToro, kalian juga bisa menghubungi customer support eToro berbahasa Indonesia di kolom deskripsi. Pastikan kalian registrasi menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Kalian masih nonton? Johannes Leong akan bagikan banyak sekali hadiah. Ada banyak sekali iPhone, aku siap bagikan dan setiap hari akan ada pemenangnya. Aku mau sebanyak mungkin kalian dapatkan hadiah ini. Caranya cuma satu aja, kalian tinggal melakukan 2 kali klik. Klik yang pertama adalah kalian tinggal klik di tombol subscribe Johannes Leong di kanan bawah. Klik yang kedua adalah klik follow di Instagram aku Johannes Leong Official. Jadi kalau kamu dapat hadiah dari aku akan DM kamu langsung pakai akun aku.